Tujuan utama khutbah adalah indar, memberi peringatan. Kalau sekarang yang diberikan peringatan tersebut nggak paham, makna indar itu kosong. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, para sahabat Roja dimanapun antum berada di kesempatan sore hari ini, di sore yang semoga Allah memberikan kepada kita keberkahannya hingga menjelang malam nanti. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini kita kembali akan menyimak dan mendengarkan satu kajian ilmiah yang tentunya penuh dengan faedah ilmu dari pembahasan kitab Bulughul Maram, yang sebagaimana biasanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, kajian akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsudin LCMM Hafizallahu Ta'ala. Dan dalam kali ini tema yang akan diangkat oleh beliau adalah anjuran berdoa pada khutbah Jumat, satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama. Dan setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum yang ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 0218236543, dan Anda dapat kirimkan pula pertanyaan melalui chat WA di 0218236543. Nah, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang saat ini berada di Masjid Islamic Center Ibnu Hajar, dan kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah sekalian, saudara-saudariku yang mengikuti secara online dan offline yang dirahmati Allah. Beragama tanpa ilmu sulit untuk tumbuh dan benar. Makanya kata Muhammad ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun fandur amman ta'khuduna dinak.
Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Lihat, perhatikan dari mana kamu mengambilnya. Jadi kalau beragama tanpa ilmu itu seperti menghafalkan nama-nama burung tapi nggak pernah tahu burungnya. Menghafal nama-nama ikan tapi tidak pernah memakannya. Jangankan makan, ngelihat aja nggak pernah. Nggak ada faedah. Makanya betul kata Ali bin Abi Thalib, sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu. Akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal nama-namanya. Walam yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu, dan tidaklah tersisa dari Al-Quran kecuali tinggal tulisan di mushaf, nggak pernah dibaca, apalagi dikaji. Pak Joteng, ngantuk nggak? Saya kawinkan antum kalau ngantuk terus. Ya, diikutin. Jadi begitu. Dan ilmu itu apa sih sebetulnya? Kata para ulama, seperti kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin, al-ilmu ma qama alaihi dalil. Ilmu adalah segala sesuatu yang ditegakkan dengan dalil. Makanya kalau nggak ada dalilnya tidak bisa dikatakan itu ilmu. Dan dalil itu ada dua, dalil akli, logika, dalil nakli, yaitu apa? Wahyu. Makanya orang itu kalau beragama tidak dasarnya itu wahyu, pasti nafsu. Makanya Rasulullah mengatakan ini, Allah menegasi Rasulullah, hakikat Rasulullah dan sifat Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah itu tidak berbicara atas dasar nafsu, akan tetapi wahyu yang diberikan Allah. Makanya kalau ada dalil tapi dhaif juga nggak diterima. Nah, ini kita masuk ke dalam tema. Yaitu an Samurah bin Jundub atau Jundab radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat kulla jum'atin. Di dalam lafaz lain, walil muslimina wal muslimat kulla jum'atin, rawahu al-Bazzar bi isnadin layyin. Dari Samurah bin Jundub atau Jundab bahwa Rasulullah SAW mendoakan, memintakan ampun, istighfar kepada mukminin dan mukminat. Dalam lafaz lain, muslimin dan muslimat setiap Jum'ah, maksudnya setiap khutbah Jum'ah. Berarti di sini bagi seorang khatib setelah khutbah yang kedua membacakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Namun hadirin sekalian, permasalahannya hadis ini dikatakan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar bi isnadin layyin. Bahkan dikatakan oleh para ulama yang lainnya, hadis ini adalah dha'ifun jidda. Karena di dalam perawinya ada seorang yang namanya Yusuf ibnu Khalid ibnu Yusuf ibnu Khalid. Yang dia adalah bisa dikatakan muttaham bil wad'i wal kadhib, tertuduh dengan meletakkan hadis palsu dan berdusta. Nah, pertanyaan mendasar, kenapa kalau sudah tahu hadis seperti ini dimasukkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya? Apa enggak menyesatkan umat? Bahkan Imam Al-Albani menegaskan di antara sebab munculnya kebid'ahan di dalam agama adalah adanya, tumbuhnya, nongolnya hadis-hadis palsu di dalam, bahkan dhaif di dalam Islam. Di dalam kitab-kitab ulama.
Nah, ini kita harus jawab. Dijawab oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim. Ya, Imam An-Nawawi itu mensyarah Sahih Muslim dengan nama kitabnya Al-Minhaj. Kalau syarah Sahih Bukhari oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar namanya Fathul Bari. Ini Al-Minhaj, kata beliau, para ulama kadang-kadang memasukkan hadis dhaif, bahkan mungkin maudhu' di dalam kitabnya karena 4 sebab. Sebab yang pertama, dimasukkan di dalam kitabnya untuk memberitahu bahwa hadis itu dhaif. Supaya nanti kelak kemudian ada orang yang mengklaim hadis itu sahih, atau enggak tahu hadis ini statusnya, ada rujukannya. Tuh, ya. Makanya imam-imam ulama, contoh aja seperti Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya banyak memuat hadis-hadis, ya, enggak sedikit, bahkan ada hadis palsu, riwayat-riwayat palsu. Tujuan Imam Ibnu Katsir bukan sengaja menyesatkan umat, menggelincirkan umat, tapi untuk memberitahu, memaklumkan kepada umat, ini hadis dhaif seputar masalah kaitannya fadilah Yasin. Makanya kalau kita baca hadis-hadis tentang keutamaan Yasin, itu diturunkan secara lengkap oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dan beliau jelaskan hadis ini dhaif karena sebab ini. Yasin qalbul Quran, Yasin adalah jantungnya Quran, dhaif karena sebabnya ini. Yang kedua, kadang para ulama memasukkan hadis-hadis dhaif bahkan palsu di dalam hadisnya, kalau dhaif terutama, untuk sekedar penguatan. Makanya hadis-hadis kadang-kadang ada yang sahih, ada yang dhaif. Tetapi diangkat oleh para ulama yang dhaifnya untuk penguatan. Contoh di dalam ini Bulughul Maram sendiri, Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar mengangkat hadis dhaif, aghnuhum 'anit tawab bihadzal yaum. Cukupkan orang-orang miskin di hari raya itu untuk tidak minta-minta dengan memberikan zakat fitrah. Hadis ini dhaif. Tetapi dikuatkan hadis di mana farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tu'matan lil masakin. Allah mewajibkan zakat fitrah sebagai makan untuk orang-orang miskin. Hadis sahih. Jadi ini penguatan. Contoh Rasulullah SAW seperti yang dikatakan oleh Aisyah, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nisa'ihi thumma yusalli wa la yatawadda. Rasulullah SAW mencium salah satu istrinya kemudian salat enggak wudu, untuk memaklumkan bahwa memegang, mencium istri kalau bukan karena syahwat tidak membatalkan wudu. Hadis ini dhaif, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud untuk menguatkan hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah memegang Aisyah dalam keadaan sholat, beliau terlentang, sementara Rasulullah melanjutkan sholatnya pula. Berarti memegang perempuan enggak batalin. Makanya kalau antum atau lebih ibu-ibu kalau mau ngasih anduk suaminya karena udah wudhu, jangan begini-begini. Udah wudhu mas, itu nggak perlu. Itu nyenggol nggak apa-apa, meluk nggak apa-apa, karena senggolan, pelukan, ciuman itu ada dua, senggolan syahwat sama senggolan rahmat. Gitu. Antum cium istri mau kerja, ciuman apa itu? Rahmat, kasih sayang. Ya. Kalau antum sekarang di tempat tidur, ciuman apa? Definisikan sendiri. PB-nya senyum-senyum. Oke, itu. Ini dikuatkan. Oleh karena itu, adanya hadis-hadis yang dhaif kadang diangkat oleh para ulama sebagai istishhad. Sehingga kadang menjadi mutaba'at.
kalau rawinya sejenis. Ini menjadi ini musyahada kalau sekarang sahabatnya berbeda itu. Jadi dihadirkan sebagai syahid atau tabi'. Nanti kalau kita belajar ilmu hadis lebih dalam itu tahu apa itu tabi' apa syahid. Nanti kalau sekarang yang penting didengerin aja pura-pura paham. Yang ketiga, para ulama menghadirkan hadis dhaif di dalam kitabnya di dalam rangka untuk menghimpunnya, ya. Kemudian tidak menjelaskan untuk apa, untuk semacam server hadis, masya Allah, sebagai tabungan hadis atau sebagai bank hadis untuk ulama-ulama peneliti berikutnya. Nih loh, gue udah kumpulin semua hadis. Karena umur saya pendek, hadis itu ratusan ribu, saya nggak mampu menyeleksi semua, nanti kamu seleksi. Makanya Imam Ibnu Katsir mengumpulkan satu kitab As-Sunan, ya, wal Masanid. Semua dikumpulkan hadis dhaif, palsu, sahih, nggak dipisah. Bahkan Imam As-Suyuti mengimpun ada kitab Al-Jami'us Saghir, ada Al-Jami'ul Kabir. Akhirnya Syekh Al-Albani mencoba untuk menjalankan impian, ekspektasi ulama-ulama sebelumnya. Mewujudkan ekspektasi ulama-ulama sebelumnya dengan apa? Membedah kitab tersebut menjadi Sahih Al-Jami' As-Saghir. Dipilih yang sahih-sahih. Oh, kan gitu. Nah, yang ketiga, yang keempat, dihadirkan hadis-hadis dhaif di dalam kitab para ulama itu. Memang hadis itu hanya untuk menjelaskan at-tarhib wa targhib, motivasi. Tidak ada hukum halal haram dan tidak menegasi tentang masalah hukum-hukum perdata atau pidana. Contoh keutamaan zikir pagi, keutamaan baca la ilaha illallah. Hadis-hadisnya dhaif. Tapi dhaifnya ringan sehingga hal itu patut-patut saja untuk diangkat sehingga sah untuk menjadikan sebagai suatu dalil. Contoh kalau kita baca zikir pagi sore, itu hadis-hadisnya dhaif. Kadang-kadang ushiduka Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikata wa jami' khalqika dan seterusnya. Itu hadisnya dhaif. Tapi Syekh Ibnu Bas memberikan rekomendasi untuk dibaca. Karena apa? Karena ini hanya sekedar fadail. Begitu juga hanya bermasalah. Bismillah. Cukup ya. Hadirin sekalian, kita lanjut. An Samurah bin Jundub anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat kulla jum'ah. Wa fi riwayatin lil muslimina wal muslimat rawahu Bazzar. Keadaannya seperti itu tadi. Intinya sekarang kita sampai pada pembahasan. Hadirin sekalian, kalau memang seperti itu, apakah dianjurkan sebagai seorang khatib ketika khutbah untuk berdoa? Sementara hadisnya dhaifun jiddah. Bahkan dikatakan oleh para ulama, dhaifnya ini tidak bisa ditolong lagi. Karena perawinya terdiri dari rangkaian perawi yang lemah.
bahkan tertuduh pendusta, yaitu dari Yusuf ibnu Khalid ibnu Yusuf ibnu Khalid ibnu Yusuf ibnu Sulaiman, ya, ibnu Samurah ibnu Jundub. Jadi memang ini meriwayatkan dari anaknya Samurah bin Jundub, seorang sahabat. Tapi dari mulai Sulaiman ini bermasalah setelahnya. Begitu juga Ja'far ibnu Sa'id ibnu Samurah adalah perawi yang dicatat oleh para ulama lemah. Nah, dari sini hadirin sekalian masih enggak dianjurkan dengan dalil yang lainnya. Di mana ada hadis yang diriwayatkan dikeluarkan oleh Imam Muslim, pernah ada seorang yang namanya Umarah bin Ruwaibah, ini seorang sahabat, ya, melihat Bishr ibnu Marwan, seorang khalifah ketika itu gubernur Madinah, khutbah Jum'ah dengan mengangkat tangan. Ya, beliau mengatakan sejelek-jeleknya tangan, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa asyara hakadha. Saya tidak melihat Rasulullah SAW ketika khutbah, ketika berdoa dalam khutbah kecuali hanya seperti ini. Wa asyara bis sababa, berisyarat dengan telunjuk jarinya. Dari hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya memberikan isyarat secara umum doa itu boleh, yang salah cara ngangkat tangannya. Makanya dari sini kita simpulkan, dan hadis tadi andaikan kita pakai tadi tujuannya hanya untuk pendukung. Tetapi dalil utamanya ada di dalam Sahih Muslim, di mana aslinya seorang khatib itu boleh berdoa. Tapi cara ngangkat tangannya seperti ini, bukan seperti ini. Makanya dari sini para ulama terdapat khilafiyah. Ada yang mengatakan berdoa bagi khatib ketika khutbah adalah wajib. Dalilnya tadi hadis, namun hadisnya lemah. Dan Imam Asy-Syafi'i dan sebagian dari Hanabilah, yaitu ulama-ulama Hambali, menegaskan berdoa bagi khatib ketika khutbah Jum'ah hukumnya adalah sunnah, dan inilah yang kuat. Dan apa isinya? Berdoa secara umum. Di antaranya tadi, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, dengan disertai tidak meyakini hadis ini sahih, tapi ini adalah doa secara umum yang kita bolehkan. Bahkan kita lanjutkan, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat, Allahumma ighfir li ashabin nabi wali ulama'il Islam, terus nggak ada masalah. Bahkan kita doa yang lainnya untuk hajat kaum muslimin, Allahumma arhamil musliminal mustad'afina fi kulli makan, Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan, Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa ulama'ahum wa umara'ahum. Ya Allah, perbaikilah umara kaum muslim, penguasa kaum muslimin, ulamanya dan pemimpinnya, boleh. Dan bagi seorang muslim, terutama khatib, hendaknya mendoakan penguasa secara umum dengan doa-doa yang baik. Meskipun penguasa itu jahat, meskipun puasa itu zalim, meskipun penguasa itu tidak benar. Kenapa? Kalau didoakan buruk lebih celaka lagi. Udah jahat, antum doain lagi celaka, nyungsep. Ini sudah nggak benar, antum doakan nggak benar lagi. Makanya Fudail bin Iyad mengatakan, andaikan aku memiliki doa mustajab, aku akan tujukan kepada para pemimpin, para penguasa, karena kesolehan dan kebaikan mereka manfaat untuk jutaan umat. Coba kalau presiden kita itu baik, soleh, untuk 270 juta manusia. Tapi kalau antum tujukan kepada keluarga antum, paling juga 5-6. Maslahat mana untuk jutaan umat, dunia dan akhirat, daripada puluhan ini orang.
Dan ketika kita mendoakan para pemimpin pun tidak kita harus sebutkan khusus. Bahkan oleh Imam Al-Iz Ibn Abdul Salam dan Imam Asy-Syatibi mengatakan itu termasuk bid'ah. Jadi enggak usah menyebutkan nama secara khusus. Sebutkan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma aslih wulata umuril muslimin wa umara'ahum wa ulama'ahum. Allahumma arhamil muslimina al mustad'afina fi Palestin dan yang lainnya. Atau kita doakan orang-orang kufar yang memusuhi Islam. Allahumma dammir a'da'aka a'da'adin. Allahumma syattiz samlahum wa baddid quwwatahum wa farrig jam'ahum. Ya Rabbal Alamin. Dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu. Dan kita sekarang buka tanya jawab. Tafadhal, silakan. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan sore hari ini. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, telah kita simak bersama satu kajian yang sangat menarik bagi kita semuanya tentang anjuran berdoa dalam khutbah Jumat, dan kita akan buka sesi jawab. Dan bagi Anda semuanya yang bertanya, kami persilakan bagi Anda untuk menghubungi kami di 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, ataupun Anda dapat tanya melalui chat WA di 0218236543. Kami angkat yang pertama, telepon dulu, silakan. Iya. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ana Abu Ilham Ustaz. Abu Ilham, tafadhol. Sedang di kendaraan Ustaz. Naam. Silakan, Pak. Izin bertanya terkait dengan tadi ketika khotib berdoa gitu. Baik yang pakai satu jari ataupun yang angkat. Tapi untuk makmumnya bagaimana Ustaz? Kita mengaminkan apa cukup dalam hati? Apa juga mengaminkan dengan ada suara terus mengangkat tangan? Baik. Cukup Abu Ilham pertanyaannya. Baik, terima kasih, dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz. Hadirin sekalian, tolong diperhatikan. Ketika imam berdoa, bagi makmum cukup mengaminkan secara sir, tidak jahar. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita tidak perlu mengangkat tangan. Makomnya imam aja tidak mengangkat tangan. Sementara secara umum, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti, untuk di dalam hal-hal kaitannya dengan sholat. Dan khutbah ini rangkaian daripada sholat Jum'ah. Oleh karena itu, antum aminkan di dalam hati, atau yang penting antum dengar sendiri. Ya, insya Allah, Allah yang mendengar. Ini bukan dalam rangka imam supaya dengar, fulan-fulan Pak. Rasulullah pernah mendapati seorang sahabat berdoa. Ketika naik, Allahu Akbar, kencang-kencang. Ketika turun, subhanallah, kencang. Rasulullah mengatakan apa? Irbi'u ala anfusikum, sayangi diri kamu sendiri. Innakum la tad'una asamma wala ba'ida. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang maha tuli lagi jauh, walakinnakum tad'una sami'an qariba. Akan tetapi kamu berdoa kepada zat yang maha mendengar dan dekat. Makanya فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ketika seorang hambaku bertanya, di mana saya? Aku dekat. Bahkan وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Urat nadi kita. Jadi enggak usah teriak-teriak. Kecuali kalau memang doa itu ingin doa zikir tersebut ada kepentingan untuk diperdengarkan kepada orang. Contoh kunut. Kenapa seorang imam teriak keras? Diperdengarkan. Karena supaya yang makmum jauh, apalagi di Masjidil Haram, dengar.
Aslinya zikir doa itu Pak pelan. Kecuali ada kepentingan untuk manusia yang memang pendengarannya terbatas. Contoh azan. Kenapa dikeraskan? Padahal Allah mendengar zikir azan itu karena ada kepentingan untuk memanggil orang-orang yang di sawah, kalau dulu di petani, atau orang-orang yang masih sibuk di kantor. Allahu Akbar. Tapi lihat, ketika sholat, karena nggak ada kepentingan orang lain. Antum tahiyat, sir, ya, dengan pelan. Ketika ada kepentingan imam untuk memanggil orang lain, takbirnya dikerasin. Allahu Akbar, Sami Allah. Karena apa? Supaya orang lain, makhluk dengar, bukan untuk memperdengarkan khalik saja. Tuh. Makanya zikir dan doa ketika tidak ada kepentingan ke makhluk, kembali ke asalnya apa? Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Berdoalah kamu kepada Allah dengan cara merendahkan diri dan apa? Samar-samar suaranya. Caranya cukup kita dengar sendiri. Itu contoh sujud. Antum jangan keras-keras. Ya Allah, ana minta motor ganti. Didengar sama tetangganya. Lah terus ana minta apa ya? Kan keliru. Boleh enggak berdoa dengan bahasa Indonesia? Boleh kalau enggak paham. Daripada mau minta mercy dapat bajai karena keliru doa, pakai bahasa Indonesia, nyasar ini pakai Arab, nyasar-nyasar, mendingan Indonesia jelas. Ya, Allahumma inna nas'alukal mercy, keliru kursi. Nah, akan repot. Gitu. Makanya di situ, ya Allah, saya minta mercy tahun 2050. Wah, belum keluar. Wah, kata tetangganya denger. Terus gue minta apa nih? Gitu. Masing-masing, karena tidak ada kepentingan untuk dimaklumkan pada orang lain. Tuh ya. Contoh takbir, kenapa dikerasin? Karena syiar. Supaya orang tahu kan gitu. Begitu juga yang lainnya. Ya takbir Idul Fitri itu loh Pak, Idul Adha. Nah, sebentar lagi. Silakan ada yang tanya lagi. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz, dan kita angkat pertanyaan berikutnya masih di line telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda untuk bertanya. Ya, silakan bagi Anda yang sudah masuk, kami persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan berada di mana? Hamba Allah dari Sumbawa, Ustaz. Iya, silakan Umu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Izin bertanya tentang puasa, Pak Ustaz. Ada sepasang suami istri yang sama-sama berpuasa membayar qada di bulan Ramadan, membayar qada puasa Ramadan begitu. Tapi sepasang suami istri ini kemudian dia melanggar berhubungan di siang hari. Apakah sama, Ustaz? Dia membayar denda 2 bulan berturut-turut seperti melanggar di bulan Ramadan. Demikian Pak Ustadz. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pertanyaannya, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Kodok puasa suami istri. Karena bingungnya ngapain pakai suami istri? Ana, apa? Oh ini makanya saya itu yang ingin pahami. Itu kan soalnya beda. Jadi bila ada seorang atau 2 orang ya, suami istri 2 orang. Berhubungan intim pada waktu siang hari, maka kena 3 sanksi. 1 dosa. 2 puasanya batal. 3 harus nerusin. Coba. 4 membayar kafarat. Bayar kafaratnya memerdekakan budak. Aduh Pak, potongan gue udah budak Pak, apalagi beli, ya udah. Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Pak, sebulan aja kena. Gimana? 2 bulan, Pep. Sebulan aja, bablas gimana Pep? Gitu. Kalau memang begitu, memberi makan
60 orang miskin. Oh. Ini ada seorang sahabat yang kena seperti itu. Dikasih pilihan ini, nggak bisa pilihan. Ya Rasulullah, sampai ngasih makan. Ya Rasulullah, kayaknya sekampung nggak ada yang lebih miskin dari saya. Coba. Satu nggak bisa, dua nggak bisa, tiga juga mundur. Akhirnya Rasulullah malah ngasih kurma, coba nih. Ya. Mau bayar kurma malah dikasih. Gitu Pak Joteng ya. Ini ilmu perlu ditiru nih. Jadi akhirnya Pak, disuruh sedekah kepada orang lain. Dari sini orang kalau mampu memerdekakan budak, kasih merdeka. Kalau enggak, puasa 2 bulan berturut-turut, dan itu tidak dihitung hari-hari yang diharamkan. Kalau di selain umpamanya hari raya, ya membatalkan diri, nggak apa-apa, karena yang ngelarang agama, yang nyuruh juga agama, itu kan gitu. Ketika ada ngumpul perintah sama larangan, mana yang didahulukan? Larangan. Kemudian setelah itu, dia kalau nggak bisa memberi makan 60 orang miskin. Jadi caranya, antum kumpulkan miskin 60, antum ajak makan di padang. Sekali makan, kenyang, selesai. Gitu. Atau antum bikinin makanan, undang ke rumah, 60, selesai. Kalau nggak nemu, 30, 2 kali. Setelah keduanya, Mas, stop ya. Ini bukan makan gratis setiap Jumat, tapi ini kafarat gitu. Biar nggak nunggu-nunggu nanti. Kok cuma 2 kali? Ya gitu ya. Ada lagi yang tanya? Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Baik, kita akan angkat kembali Ustaz pertanyaan berikutnya, line telepon di 0218236543. Baik, kami persilakan. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dari hamba Allah di Bogor. Ya, dengan siapa Bapak? Dengan Samsi dari Bogor. Pak Samsi di Bogor, silakan Pak. Kalau mau tanya, ini kalau seorang itu tidak sempurna salatnya, tapi selalu berjamaah, bagaimana hukumnya? Tidak sempurna salatnya. Ya, tapi selalu berjamaah terus, ya, tapi bagaimana hukumnya? Baik. Cukup Pak? Cukup segitu. Ya, bisa diperjelas Pak. Tidak sempurnanya apa Pak ya? Mungkin bisa diperjelas Ya, biar. bacaannya kurang fasih gitu. Oh baik. Doanya kurang fasih, tapi selalu mengikuti imam terus. Sebagai makmum Pak ya? Ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan cukup? Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami pesan kepada Ustaz menyampaikan jawabannya. Silakan Ustaz. Ini untuk kesempurnaan ilmu, tadi masih hubungan intim di Ramadan. Berkali kejadian. Tapi kecuali kalau antum kondisinya safar. Ya, umpamanya umroh pada Ramadan. Siang-siang berhubungan intim. Ya. Kena nggak denda? Nggak. Ya, safar ke Surabaya. Kenapa? Karena posisi antum punya rukhsah untuk batal. Itu beda. Paham? Tapi beda pula. Pengen hubungan intim, diakal-akali pergi ke Bandung. Supaya bisa, nggak bisa. Ini namanya apa? Hiyal. Hiyal itu mencoba merekayasa fikih. Supaya halal. Ini sama aja temannya Bani Israel. Dilarang jala hari Sabtu, dipasang jalannya hari Jumat, diambil ikannya Ahad, masuknya Sabtu, podo ae. Jadi ngakalin. Jadi ada yang pasang jala, ada yang lucu juga. Jadi dia bikin semacam genangan.
Jadi genangan di pinggir-pinggir laut itu, kemudian nanti dikasih semacam jebakan. Dia bisa masuk, tapi nggak bisa balik ikannya. Akhirnya apa? Ketika Sabtu masuk semua. Nah, ketika Ahad diambil, ditegur oleh nabinya. Kamu kenapa masih juga melakukan larangan itu? Wahai Nabi, saya nggak jalan hari Sabtu. Mana buktinya? Kan saya pasang hari Jumat. Saya ambil Ahad. Salahnya di mana tuh? Nah, ini temannya Bani Israel. Kadang-kadang ditiru sama Mas Baby. Itu orang laundry, orang catering. Mana orang catering nih? Itu diakali supaya tampak halal padahal haram tetap. Gitu. Diakal-akali jual beli. Ini juga sama. Nah, prakteknya di orang Islam. Riba kan halal, ini haram. Mas, ini deh, saya pinjemin uang 1 juta. 6 bulan yang akan datang balik 1,5 juta ya. Oke. Atau biar pas deh, ini tab ini harganya berapa nih? Kira-kira 10 juta lah. Tab ini 10 juta. Ana kalau ngutangin orang 10 juta, balik 12 juta, itu pasti kelihatan riba. Ini dikor sama Ustadz. Ente juga ngaji rentenir. Supaya nggak kelihatan riba, diakali. Apa? Dia seakan-akan pinjem, jual tab ini. Mas Santo, tolong ini beli 12 juta. Dibeli. Beli 12 juta. Mas Santo terima. Oke Ustaz, Ana beli. Selesai ya. Dalam waktu yang sama, saya beli lagi 10 juta. Nggak, 10 juta Ana kasih cash. Paham antum? Cash 10 juta. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya saya minjemi Mas Anto 10 juta, 2 bulan lagi balik berapa? 12 juta. Cuman dimodelin apa? Seakan-akan ada jual beli. Ini temannya Bani Israel juga. Saya ulangi lagi, paham nggak ini? Udah paham belum? Udah, ya. Saya mau minjemin Mas Anto 10 juta, balik 12 juta, 2-3 bulan lagi. Cuman saya nggak enak nanti. Masa saya Ustadz rentenir. Udah gini Mas Anto, nih gini aja biar nggak kelihatan saksi semua ya, Ana jual beli ya. Nih saya jual 12 juta. Terima nggak antum? Kalau nggak ya sudah. Kita nggak usah maksain. Ridho birridho. Oh itu. Halal kan? Iya. Suka sama suka. Oke. Itu. Udah suka, Mas Anto juga oke. Beli berapa? 12 juta. Mas Anto bayarnya nanti setelah 3 bulan. Kredit kan? 3 bulan, 6 bulan tergantung kesepakatan lah. Atau 6 bulan, 12 juta. Udah, saya beli cash 10 juta. Ini Mas Santo, 10 juta. Anak ambil lagi ya. Oke. Oh, apa? Tetap HP milik saya. Formalitas saja seakan-akan tadi miliknya Mas Santo. Cuman berapa? 5 menit. Tapi hasilnya apa? Mas Anto dapat uang 10 juta, nanti 6 bulan lagi balikin berapa? 12 juta. Aku untung dapat berapa? 2 juta. Oke. Nih. Antum tiru. Dapat ilmu dari Ustadz bagus banget tadi. Kampret loh. Ayo lanjut sekarang. Jadi jangan ditiru, ini contoh jelek ya. Itu. Lagi. Pertanyaan berikutnya. Oh, tadi bertanya tentang apa tadi? Apa sholat? Ya. Hadirin sekalian, secara umum tidak ada orang yang sholatnya bisa sempurna kecuali Rasulullah. Kenapa Rasulullah sendiri mengatakan, "Ma min 'abdin yusalli wa ma kutiba min salatihi illa ushruha tus'uha thumnuha sub'uha sudsuha khumsuha rub'uha sulusuha nusfuha." Rasulullah berhenti pada nus. Tidaklah ada seorang hamba
mendapatkan dari sholatnya ketika sholat kecuali sepersembilannya, sepersepuluhnya, sepersembilannya, sampai setengahnya. Paling banyak nyebutin setengah. Makanya antum sholat duhur, Pak, itu kena 2 rakaat yang khusyuk udah Masya Allah. Top banget udah. Kadang-kadang takbiratul ikhram itu sadar takbirnya tok, fatihahnya tadi nggak nyadar. Baca surat apa juga nggak ngerti. Bahkan ada orang yang merencanakan mudik di sholat. Allahu Akbar. Wah, nanti mampir rest area mana ya? Nanti silaturahminya dihitung semua sampai baliknya. Assalamualaikum, kayak ke Jakarta lagi. Itu. Makanya pernah ada orang yang kehilangan harta karun, konsultasi ke ulama, suruh sholat, ketemu. Di sholat ketemu. Langsung orang tersebut kembali ke Syekh. Masya Allah Syekh, ketemu Syekh. Ini sholat apa Syekh? Saya, kagum lah pokoknya. Ini heran ini bisa ketemu nih. Ini sholatnya setan Mas. Iya. Makanya Rasulullah mengatakan, ini Allah berfirman, hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Jaga. Menjaga itu apa? Ya rukunnya, sholatnya, khusyuknya. Makanya di dalam bahasa sholat, di semua nas Al-Quran hampir itu, Allah tidak mengatakan menunaikan, tetapi menegakkan. Wa aqimus sholah. Kenapa? Karena menunaikan itu hanya sekedar, yang penting jalan. Tapi kalau menegakkan, rukunnya, syaratnya, rukuk, sujudnya, termasuk khusyuknya. Bahkan khusyuk adalah ibarat untuk sholat kepala bagi badan. Nyawa bagi tubuh. Gak khusyuk, gak ada nyawa. Sholat ngelamun, ngitung duit, ngitung utang. Itu. Coba kalau antum sholat minta utang, kadang setan itu memang Masya Allah Pak. Kita udah kadang-kadang memang minta untuk supaya ya Allah utang saya kebayar. Mikir ngutang lagi malahan. Nanti ngutang komi Anda enggak ya? Ingat, diplesetin sama setan. Coba baca Al-Quran memerun afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibal. Wah, kapan ya rekreasi ke puncak? Muncul itu. Gitu. Mau merenungkan unta, ingat umroh, dompet hilang, mikir lagi. Dibelokin setan, Masya Allah. Makanya kita dianjurkan ta'awud, a'udzubillah, bukan nempeling dan gampar setan. Kenapa? Karena setan itu nggak kelihatan bentuknya, tapi nyata godaannya. Mau ente gampar apanya? Kayak orang lempar jumroh, ya, dikoncongi pakai batu gede. Karena apa? Penasaran setan, kurang ajar loh. Di Indonesia ngodain gue terus, nih ketemu ya, tuh. Lempar, mental tuh batunya, ada kertas, sesama setan, jangan saling lempar. Itu ditegur lo sama setan, sesama setan jangan saling lempar Mas. Udah itu, karena emosi itu setan, paham? Ada lagi tanya. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dan terkait pertanyaan yang pertama Ustaz tentang orang yang mengkodok puasa tadi, satu kodok puasa Ramadan, yang dia mengkodok puasa Ramadan lalu kemudian melakukan hubungan Ustaz ketika sedang mengkodok puasa Ramadan Ustaz. Apakah sama Ustaz, ini Ustaz, apa kafarnya Ustaz? Silakan Ustaz. Tidak sama karena posisinya adalah qadha. Karena perlu diketahui Pak, hubungan intim pada waktu bulan Ramadan itu bukan hanya menjaga kehormatan puasa, tapi kehormatan syahr, bulan puasanya. Itu ya. Sama juga seperti kita melakukan sholat, dihargai oleh Allah di Masjidil Haram 100.000. Karena kehormatan tempat, kehormatan waktu, itu ngumpul jadi satu. Itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum berikan Ustaz. Kita angkat pertanyaan melalui chat WhatsApp yang sudah masuk. Ustaz, mohon dijelaskan. Ada yang mengatakan bahwasanya dalil tentang doa bersama itu adalah yaitu seperti dalilnya dengan menggunakan khutbah Jumat dan juga dalil membaca kunut Ustaz. Apakah memang demikian Ustaz? Syukran Ustaz.
Baik, hadirin sekalian, tolong dicamkan dan dibedakan. Ini banyak yang nggak bisa membedakan, simple badar. Doa bersama, zikir bersama, dengan bersama-sama zikir. Doa bersama dengan bersama-sama berdoa. Beda nggak? Antum kayaknya udah mau pulang deh. Gimana? Beda nggak? Mas Babi, bedanya apa Mas Babi? Gini, antum di sini kan bersama-sama. Bersama-sama zikir. Artinya, silakan zikir masing-masing, jangan sampai nggak zikir di sini. Ada yang baca sholawat, ada yang istighfar. Bersama-sama zikir. Atau zikir bersama-sama. Kalau bersama-sama zikir, dengan zikir bersama-sama, suaranya sama, bacaannya sama, dan intonasinya juga sama. La illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la. Itu bareng. Coba bayangkan pesertanya itu sampai 2000. Ketiga, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la. Itu anak bayi bisa jantungnya ini copot itu. Kadang-kadang Masya Allah dzikir kenceng ini. Kita harus bedakan berdoa bersama dengan bersama. Contoh sekarang ketika ada khotib, semua berdoa kan tadi. Tapi dengan kondisi masing-masing suara lirih. Tapi di tempat ini semua berdoa. Itu maknanya, bedanya berdoa bersama-sama, bersama-sama berdoa. Zikir bersama dengan bersama-sama zikir. Paham? Itu ya, silakan yang lain. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan dan berikan. Ustaz, kita angkat pertanyaan berikut melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak, Ibu, di mana? Hamba Allah di Cilegon, Banten. Baik, Pak. Silakan, Pak. Pertanyaannya, Tat, mohon penjelasan. Ini kan menjelang kurban. Ada sebagian atau tempat-tempat yang panitianya menjual kaki sapi dan kulit. Apakah itu diperbolehkan apa enggak? Dan kalau ada dalil, mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Peringatan buat untuk panitia korban. Jadi antum kalau berkorban itu jadi wakil. Segala sesuatu harus konsultasi sama yang korban. Biar nggak salah paham. Karena kadang-kadang yang punya korban ini belum tahu, kepalanya udah hilang. Marah-marah jadinya, Pak. Perasaan kambing kesini ada deh kepalanya. Gitu. Masa iya gak ada kepala? Mana kakinya? Mana kepalanya? Udah diambil sama panitianya. Ya? Nggak tahu, Bu. Kok nggak tahu? Pokoknya harus diganti. Ya masa diganti sama kepala sapi itu kambing? Ini yang ajaib. Jadi hadirin sekalian, tolong dicamkan, kurban itu adalah hak yang mengorbankan. Itu ya. Dan seorang ketika berkorban, nggak usah sekarang itu masing-masing ya dirinya berkorban, anaknya dikorbankan. Istrinya dikorbanin, itu mati berarti dikorbanin. Tidak cukup atas nama dirinya dan ditujukan untuk semua keluarganya, cukup satu. Tuh. Dan bagi yang cukup dianjurkan
Man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menemukan kecukupan di dalam harta, tidak berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat Id saya, kata Abu Hurairah ketika itu jadi gubernur Madinah. Berat. Makanya yang punya, yang ada kecukupan, jangan tiap tahun korbannya cuman korban apa? Perasaan. Pak, korban enggak? Enggak. Nah, korban perasaan lagi, Pak loh. Karena nggak pernah nyembelih. Minimal satu kambing, satu keluarga. Aslinya disembelih masing-masing di rumah, ini diwakilkan. Jadi kalau ada apapun, konsultasi Bu. Ibu mau nggak kepalanya? Kalau nggak untuk saya. Oh nggak apa-apa Pak, ambil semua juga nggak apa-apa. Saya kolesterolnya tinggi, semua keluarga juga nggak makan daging. Alhamdulillah, untung panitia. Makanya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan yang korban tahun ini semua asam urat, kolesterolnya tinggi. Kenapa Mas? Ya biar dapat banyak Pak, itu. Kalau cuma dikit, cuma 5. Ini kalau diminta semua gimana panitianya? Panitianya berapa? 15 coba. Kambingnya 5, panitianya 15 tuh. Untung aja gak dapat kulit tok. Diminta sama pengorbannya. Dia bapak kepala sama kaki sama kulit. Tuh, Masya Allah. Ini korban paling awet. Kenapa Mas? Masa saya bakar kulit Mas? Itu. Udah, makan sama keluarga sama istri. Makan apa? Kulit. Itu. Tapi bersyukur ya. Sedikit disyukuri itu akan lebih nikmat barokah daripada banyak nggak syukur. Ada lagi? Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz, dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di layanan telepon. Kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Bapak Ino di Sumatera Utara, Ustaz. Bapak Ino di Sumatera Utara. Silakan Pak Ino. Iya. Ada seseorang ketika duduk tahiyat awal, duduknya tawarruk, Ustaz. Kemudian ketika salam tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Bagaimana sholat beliau ini, Ustaz? Mohon arahnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Ino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Duduknya apa tadi? Oh, tawarruk. Tahiyat pertama juga tawarruk. Awal akhir. Ya, itu pendapat, ada pendapat, tapi ini adalah ganjil. Apalagi salam nggak noleh, tapi perlu diklarifikasi. Karena mungkin nolehnya nggak kelihatan. Dan juga ngapain juga Bapak ngelihat-lihat. Nah, ini juga parah. Ini berarti sholatnya nggak khusyuk. Tapi mungkin dia di belakangnya pas. Tapi kan kita itu ke bawah. Ini berarti saling curiga ini sebelum sholat. Ini ya. Ini bahaya ini. Ada, Masya Allah, ada sholat juga. Ini cerita sholatnya orang bodoh. Nggak tahu bodoh goblok apa gitu. Sholat di masjid terminal. Terus kemudian imamnya nggak baca Fatihah, Bismillahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah. Ditasbihin. Subhanallah. Imamnya mandek. Mulai lagi. Alhamdulillah. Subhanallah. Salah apa gue? Baru juga sholat kata dia. Ditasbihin terus sampai capek. Ngapain Pak? Itu. Gue salah apa? Batal semua itu. Ini bodoh dua-duanya. Ini imamnya bodoh, apa? Makmunya parah. Gitu. Ajar bil bismillah. Mengeraskan bacaan bismillah itu khilafiyah di antara para ulama. Dan bukan berarti nggak baca, cuman sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun ada pendapat yang nggak baca sama langsung alhamdulillah. Dan itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ayat yang ketujuhnya mana? Padahal Al-Fatihah itu as-sab'ul mathani dikatakan Rasulullah. Ghairil maghdubi alaihim. Ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang ke-7.
Itu aja masalahnya. Jadi jangan hal-hal yang seperti ini antum perkeras. Contoh, imam nggak kunut, diulangi sholatnya. Kacau ini. Itu menunjukkan jahil murakkab alias bodoh kuadrat. Pertama, masalah kunut subuh ini adalah masalah dikhilafkan oleh para ulama. Dan itu merupakan suatu perkara yang ditegaskan oleh Rasulullah ketika Abu Malik al-Asy'ari ditanya tentang, wahai bapakku, tanya ke bapaknya. Engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beberapa tahun di Baghdad. Apakah mereka itu kunut? Ayya bunayya muhdas, wahai anakku, itu dia ada-ada. Kita sudah cukup kompromistis. Kalau kita sholat jadi imam nggak kunut. Tapi kalau jadi makmum ikut nggak? Ikut. Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Kita sudah cukup kompromistis. Itu. Artinya ketika kita itu ikut kunut, padahal yakin nggak kunut, nggak ngulangin kok. Wah ente sekarang imamnya nggak kunut, mentang-mentang ini yakin kunut, ngulangin. Dari mana? Mana fikihnya? Nggak ada itu. Tuh, ini kejahilan yang terjadi di masyarakat. Bahkan kejahilan ini diawetkan seperti muminya Fir'aun. Diawetkan terus, dipelihara, sehingga umat ini nggak pernah ada kecerdasannya untuk memahami khilafiyah. Allah a'lam. Ada lagi? Terakhir Mas, pertanyaan terakhir. Baik Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini melalui telepon kembali di 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jakarta Timur, Pak Ustadz. Iya, silakan Ibu. Barakallahu fikum. Ini alhamdulillah tersambung, Pak Ustadz. Ya. Ini Ana mau bertanya, kalau misalnya nih orang punya kekurangan fisik, Pak Ustadz ya, dia suka solusi bowl, dia gampang buang air, gampang buang angin. Jadi dia pakai sumpelan, dia akhwat perempuan. Dia sumpelan, dan dia kalau sholatnya itu sujud, nanti kalau misalnya dia sumpelannya itu dia nggak ada biaya buat membeli pembalut apa karena tidak ada biaya atau tidak ada kepepet, tidak ada biaya, dia pakai sumpelannya kain. Akhirnya otomatis gara-gara dia seperti itu, jadi dia tidak sujud Pak Ustadz, tidak ruku. Karena dia kalau banyak bergerak, kencingnya keluar, kentutnya keluar. Jadi dia sholatnya seperti sholatnya orang duduk saja Pak Ustadz, cuma menganggukkan kepala saja Pak Ustadz. Itu bagaimana seperti itu Pak Ustadz? Karena dia ada uzur Pak Ustadz. Syukran. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Kamu? Orang yang kena beser air atau angin. Ya, umpamanya ada orang yang ruku kentut, sujud kentut. Ada dulu masa kecil saya dulu ada orang tua, ada setengah pikun, sholatnya di depan terus. Nah, kalau udah di belakang dia nasib, udah. Karena pasti itu keluar dudun. Dan itu sering. Ya, karena kita nggak bisa nyalain orang pikun. Ya. Itu makanya mudah-mudahan ya Allah nasib saya di sholat ini muncul gitu. Itu berdoanya sebelum sholat ya. Nah, orang yang kondisinya seperti itu, istihadah atau beser air angin, itu tidak mengapa sholat apa adanya. Dengan cara bersucinya setelah masuk sholat. Jadi jangan bersuci sebelum sholat. Setelah masuk, wudhu. Kemudian setelah itu wudu, sholat. Dan tidak mengapa darahnya kalau istihadah bercucuran termasuk kencingnya. Nggak ada masalah. Karena ini adalah uzur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu di dalam menjalankan perintah Allah itu semampu kamu. Makanya Rasulullah SAW menegaskan tentang kaidah sholat. Sholli qa'ima, sholat telah berdiri. Fa'illam tastati' faqa'ida, kalau enggak mampu duduk. Fa'illam tastati' fa'ala jambin, kalau enggak mampu terlentang. Begitu juga dalam hal yang lainnya. Karena agama itu mudah. Inna dina yusrun, kata Rasulullah.
Lan yushadda hadzal din illa ghalabahu. Tidak ada yang memperberat, menyulit-nyulitkan agama ini, dia sendiri nanti yang kalah. Semua dianggap yang wajib, sunnah, bukan sunnah, pokoknya wajib. Harus, nggak boleh. Nanti dia sendiri yang sulit. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian saya kira penyampaian saya di akhir daripada kajian Bulughul Maram ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita serahkan kepada moderator. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah antum sampaikan di pertanyaan terakhir kita di kesempatan sore hari ini. Tentunya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum dan para sahabat Roja semuanya, sebelum kita akhiri perjumpaannya dengan penuh faedah yang telah kita simak bersama dari pembahasan tentang anjuran berdoa pada khutbah Jumat, kami akan meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam, dan kepada Ustaz kami persilakan. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita telah membahas hadis satu yang dari Bulughul Maram tentang masalah anjuran imam berdoa pada khutbah Jumat. Dan secara umum dianjurkan lewat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Umarah ibn Ru'aibah. Dengan dalil yang tadi tidak cukup karena hadisnya dhaifun jiddah. Semoga kita bisa mengamalkan, apalagi kita bisa menjadi khatib untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi ini. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk guru kita semuanya, Al-Ustadz Al-Fadil Dr. Zainal Abidin bin Samsuddin LCMM hafizallahu ta'ala, atas waktu yang telah beliau berikan untuk kita semuanya, dan juga pemaparan materi yang telah beliau sampaikan untuk kita semuanya. Berikut juga dengan jawaban-jawaban yang telah beliau sampaikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga beliau dan keluarga beliau di sana, dan terus memberikan keluasan ilmu sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah. Allahumma amin. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Dan juga untuk rekan-rekan kami yang berada di Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar, dan juga rekan-rekan kami yang ada di studio Roja Celengsi, baik radio maupun televisi, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala acara berjalan dengan lancar. Kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Dan untuk Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum dan para sahabat Roja semuanya, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di acara ini dari awal hingga akhir, dan kami mohon maaf jika dalam penyajian acara masih banyak kekurangan, dan mohon dimaafkan. Untuk Anda semuanya, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada pekan ganjil berikutnya. Untuk kita ikuti kelanjutan pembahasan kita Bulughul Maram akhir kalam, kami mohon maaf dan mohon undur diri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.